Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Derry di channel pribadi saya. Dan ya aku hari ini pengen buat apa sih namanya remake gimana saya sempro kemarin gitu kan skripnya gitu kan. Terus ya apa aja yang ku jelasin di sana dan sebagainya. Kemarin tuh sebenarnya pengen jelasin sekalian dengan kemarin gitu kan. Cuman kemarin itu ternyata 19 menit itu aku ngejelasin bagaimana apa sih namanya kenapa aku milih skripsi ini dan perjalanannya gimana gitu kan, belum ke skripnya karena skrip ini tuh eh aturannya itu 15 menit ya. 15 menit kamu jelasin sempromo bab satu gitu kan, yang mana bab satu itu ada 2000 kata. Nah, jadi bayangkan ada 2000 kata, jadi kalian harus jelasin dalam 15 menit. Ya, jadi ya pasti ya dipotong-potong. Jadi ambil aja yang inti-intinya. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama itu perkenalan dulu sama dosennya ya. Ya perkenalan diri, nama saya Ilham Carol dari Antono. Terima kasih untuk kepada Bu bla bla Bu Fulan dan Pak Fulan. Terus saya hari ini di sini akan membawakan seminar proposal saya, yaitu berjudul pengaruh anime Jujutsu Kaisen terhadap nation branding Jepang di Indonesia. Dan untuk latar belakang sendiri, kalau kita ngomongin Jepang, yang terlintas di pikiran kita pertama kali itu apa? Budayanya kah? Teknologinya kah? Apapun itu, itulah yang disebut dengan nation branding. Nah, nation branding itu apa? Nation branding atau bisa disebut dengan merek bangsa, yaitu bagaimana kamu memikirkan apa yang terlintas pertama kali yang di pikiranmu ketika kamu mendengarkan nama dari negara tersebut. Ya misalnya kayak tadi di Jepang gitu kan. Nah, kalau Jepang sendiri ya kalau misalnya salah satu nation branding yang dibangun adalah Jepang adalah negara penghasil anime gitu kan. Nah, anime itu apa? Anime itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu animation, yang berarti animasi. Nah, apakah semua animasi itu bisa disebut dengan anime? Secara harfiah iya. Tapi karena pergeseran budaya, akhirnya istilah anime ini tuh bergeser menjadi menjadi animasi dua dimensi yang berasal dari Jepang. Nah, salah satu dari dua faktor ini jika apa sih namanya? Terindikasi atau ada di dalam sebuah animasi itu, entah itu dari Jepang atau entah itu cuma dua dimensi, itu bisa disebut dengan anime. Nah, kepopuleran anime ini itu menjadi meningkat itu semakin meningkat ketika pandemi terjadi. Dan ini juga didukung dengan platform yang menonton platform untuk nonton anime itu jadi lebih mudah gitu kan. Jadi animenya itu lebih mudah untuk dijangkau. Dan kepopuleran anime ini terus meningkat gitu kan. Bisa dilihat dari data dari Muse Indonesia gitu kan, dengan views terbanyaknya itu sekitar 23 juta coy. Sekitar 23 juta. Dan itu sekitar 8,2% dari jumlah penduduk di Indonesia yang menonton dalam satu episode anime tersebut. Dan penontonnya itu presentasinya itu bisa saya bilang 99% orang Indonesia. Dan salah satu anime yang mendisrupsi industri anime adalah Jujutsu Kaisen. Nah, apa itu anime Jujutsu Kaisen? Anime Jujutsu Kaisen adalah anime action fantasi yang menceritakan tentang Itadori Yuji untuk mengumpulkan jari Sukuna dan menyegelnya. Dan kenapa anime ini mendisrupsi industri anime? Karena anime ini itu mempunyai cerita yang menarik dan grafisnya yang sangat bagus sehingga bisa mendisrupsi industri anime itu sendiri. Dan fansnya pun cukup masif. Dan ini juga menjadi hal pendukung kenapa anime ini tuh sangat ramai dan bisa mendisrupsi industri anime. Dan dalam membangun nation branding, pemerintah Jepang pasti ada andil dalam pembangunannya. Itulah kenapa pemerintah Jepang sendiri itu turut bekerja sama dengan pihak-pihak di Indonesia untuk mengadakan event di Jepangan dan mempromosikan anime ini lebih jauh. Itulah kenapa anime ini bisa menjadi wadah atau bisa menjadi wadah dan menjadi bahan riset untuk skripsi saya pada hari ini. Nah, untuk rumusan masalah sendiri, rumusan masalahnya adalah bagaimana anime Jujutsu Kaisen mempengaruhi nation branding Jepang di Indonesia. Terus tujuan penelitiannya yang pertama menganalisis pengaruh anime Jujutsu Kaisen terhadap persepsi masyarakat Indonesia tentang Jepang, aspek-aspek apa saja nation branding yang dipakai, aspek-aspek apa saja nation branding Jepang yang dipakai dan terwakili dalam anime Jujutsu Kaisen.
Terus yang kedua, menentukan strategi yang dapat dilakukan nation branding Jepang melalui anime Jujutsu Kaisen. Menilai efektivitas Jujutsu Kaisen sebagai alat pembentuk nation branding Jepang di Indonesia. Membandingkan pengaruh anime Jujutsu Kaisen dengan media lain dan anime lain dalam membangun anime Jujutsu Kaisen, dalam membangun nation branding Jepang. Terus mengidentifikasi penyebab suksesnya nation branding Jepang melalui anime Jujutsu Kaisen yang mungkin bisa dipraktekkan di Indonesia. Terus menganalisis pengaruh anime Jujutsu Kaisen terhadap minat orang Indonesia untuk mengunjungi Jepang. Terus mempelajari budaya Jepang dan menggunakan produk-produk Jepang. Terus yang ketiga, memahami bagaimana Jujutsu Kaisen mempromosikan nilai-nilai Jepang dan aspek-aspek lain. Terus yang keempat, cakupan penelitian dari penelitian ini adalah berfokus kepada pengaruh anime Jujutsu Kaisen dan nation branding Jepang di Indonesia. Penelitian ini juga mencakup tahun 2020 dan 2023. Kenapa 2020 dan 2023? Karena ini tahun tayang anime Jujutsu Kaisen itu sendiri. Dan kenapa nation branding Jepang di Indonesia? Karena datanya bisa lebih gampang untuk didapatkan. Terus tinjauan pustakanya, saya memakai 3 tinjauan pustaka. Yang pertama itu dari Fahrur Dani Rahayu dari UMY. Dalam penelitiannya berjudul The Success of Anime and Manga as a Means of Japanese Culture Diplomacy. Nah, untuk perbedaan penelitian ini dan penelitian dari Fahrur ini adalah Fahrur ini itu menjelaskan penelitiannya itu lebih membahas ke culture diplomasi dan studi kasus yaitu anime lama dan luas. Sedangkan saya ini lebih ke fokus kepada nation branding dan studi kasusnya itu anime fokus ke Jujutsu Kaisen. Terus yang kedua dari Arif Firdaus dari IPBI Cirebon. Judulnya Keberhasilan Diplomasi Publik Jepang Melalui Budaya Populer, Tantangan Terhadap Identitas Nasional Generasi Muda di Indonesia. Untuk studi kasusnya sendiri, untuk perbedaannya sendiri, studi kasus yang dipakai di penelitian ini itu studi kasusnya itu semuanya pop culture, semua pop culture termasuk anime, musik dan sebagainya. Nah, terus penelitian ini itu lebih ke fokus ke dampak buruknya, sedangkan saya lebih ke fokus ke proses gitu kan. Nah, terus studi kasusnya juga ke semua pop culture dan lebih luas, sedangkan saya juga lebih ke fokus ke Jujutsu Kaisen. Terus yang ketiga ada Rorodian Chandra Putri dari UMY. Dalam penelitiannya berjudul Anime Becomes Japanese Cultural Diplomacy to Attract a Positive Impression on Soft Power. Perbedaan penelitian ini dan penelitian dari Rorodian adalah studi kasusnya yang dipakai adalah Naruto. Terus dia lebih ke fokus ke teknologi pembuatan anime itu sendiri. Sedangkan saya di sini studi kasusnya itu fokus ke Jujutsu Kaisen. Dan saya tidak terlalu bahas ke teknologi pembuatan animenya, lebih ke proses dari nation branding itu sendiri. Terus sekarang pemikirannya saya memakai nation branding karya dari Kevini dan di halaman 49 Kevini menjelaskan bahwa ada tiga tipe nation branding atau 3 variabel dari nation branding itu sendiri. Yang pertama nation branding identity, yang kedua nation branding communicator, yang ketiga itu nation branding image. Nah, ketika saya melihat variabel ini, saya melihat bahwa anime Jujutsu Kaisen itu bisa masuk ke 3 variabel ini sebagai identitas, sebagai branding, sebagai komunikator atau sebagai image. Karena variabel-variabel atau komponen-komponen kunci dalam 3 variabel ini itu bisa Jujutsu Kaisen penuhi. Terus argumen sementara adalah seperti yang saya bilang tadi bahwa 3 variabel Jujutsu Kaisen ini itu bisa masuk ke teori dari Kevini tadi terhadap nation branding Jepang. Dan di sini saya juga melihat bahwa Jepang punya kepentingan untuk membangun nation branding Jepang melalui anime Jujutsu Kaisen ini karena hype-nya yang tinggi dan oleh karena itu Jepang juga punya kepentingan untuk membangun ekonomi melalui anime ini. Terus metode penelitiannya yang pertama itu jenis penelitiannya itu kualitatif dengan metode penulisannya
menggunakan pendekatan deskriptif atau naratif. Terus yang kedua, subjek dan objeknya. Subjeknya adalah pemerintah Jepang dan anime Jujutsu Kaisen. Terus yang objeknya adalah pengaruh anime Jujutsu Kaisen terhadap nation branding Jepang di Indonesia. Terus yang ketiga, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data sendiri saya menggunakan data sekunder atau data-data literatur atau penelitian-penelitian sebelumnya. Terus yang keempat, proses dari penelitian sendiri ada meliputi pra-riset, analisis kondisi sosial, penentuan topik, penelaahan literatur yang relevan dengan topik. Terus sistematika pembahasannya sendiri, sistematika pembahasan dari skripsi ini adalah yang pertama itu bab 1 pendahuluan yang meliput tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, dan lain-lain. Terus yang kedua, analisis anime Jujutsu Kaisen. Jadi saya akan membahas anime Jujutsu Kaisen ini lebih dalam, lebih detail terkait bagaimana sejarah anime Jujutsu Kaisen, terkait bagaimana sejarah anime, bagaimana detail-detail lain yang ada di Jujutsu Kaisen, dampaknya, dampak di industri anime, dan siapa fans dari atau penggemar dari atau penikmat dari anime Jujutsu Kaisen ini, dan umurnya rentangnya berapa, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa nation branding ini itu bisa efektif atau tidak di Indonesia itu sendiri. Terus yang ketiga, analisis pengaruh anime Jujutsu Kaisen terhadap nation branding Jepang di Indonesia. Jadi saya akan menganalisis bagaimana pengaruhnya, bagaimana proses dari pembangunan nation branding Jepang melalui anime Jujutsu Kaisen, dan bagaimana teori itu bisa diterapkan atau anime Jujutsu Kaisen itu bisa masuk ke teori yang saya pakai sebelumnya, yaitu nation branding Jepang karya Kevin ini. Terus yang keempat itu penutup, yaitu kesimpulan dan saran penelitian mengenai pengaruh anime Jujutsu Kaisen terhadap nation branding Jepang di Indonesia. Dan mungkin itu aja presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, kita masuk ke pertanyaan kalau misalnya ditanya-tanya gitu kan. Dan kemarin tuh udah aku jelasin sih pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi apa sih namanya? Kalau misalnya dosennya nanya gitu kan, aku lebih ke sebenarnya tuh lebih takutnya tuh di sini sih. Kenapa pakai anime Jujutsu Kaisen? Kenapa nggak pakai Naruto atau pakai One Piece gitu kan? Tapi kemarin tuh udah aku jawab sih. Dan lancar setelah di otak-atik. Tapi sebenarnya gini, kalau sempro itu mah aman. Yang penting itu nggak kena jantung sama kepala. Jantung sama kepala itu apa? Latar belakang sama latar belakang sama kerangka pemikiran. Nah, kalau misalnya kena salah satu ini, antara kena jantung atau kepala, ya udah bubar gitu kan. Tapi ada beberapa dosen juga kalau misalnya kena jantung atau kepala pun masih bisa dimaklumi dan masih diluluskan. Itu memang ya itu hoki-hokian aja sih kalau misalnya kayak gitu ya. Dan kalau misalnya ya secara teori sih kalau misalnya udah kena jantung atau kepala itu nggak bakal lulus sih. Dan itu ya untuk kurang lebih seminar proposal aku kayak gitu. Aku salah sih kemarin tuh kalau nggak salah 10 menit ya. 10 menit aku ngejelasin itu. Karena tadi tuh aku ngeliat itu kayaknya tadi tuh lebih lebih luas aku ngejelasinnya. Karena kemarin itu aku ngejelasin ini itu banyak ukat karena waktunya nggak cukup, dan itu mungkin karena deg-degan juga sih, makanya 10 menit itu terasa cepat gitu kan untuk menjelaskan sebuah proposal sebuah proposal skripsi yang 2000 kata cuy. Jadi ya itu aja ya, mungkin cukup sekian untuk video kita kali ini. Saya cuma pengen remake bagaimana kemarin aku proposal, dan semoga siapa tahu ya ada beberapa teman-teman yang pengen latihan gitu kan untuk seminar proposal. Aku juga doakan semoga sukses, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.